Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya Khairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan menjelaskan tentang apa yang dapat dari meditasi. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan makna dari singing bowl. Apakah singing bowl realistis atau mistis? Itu judulnya. Jadi apakah singing bowl ini realistis atau mistis? Kita lihat nanti. Nah, cara membunyikannya begini. Demikian cara membunyikannya. Tentu berbagai-bagai cara untuk membunyikan ini. Saya memiliki singing bowl ini, saya beli 10 tahun yang lalu. Selain singing bowl, saya juga memiliki bunyi-bunyian yang lain yang biasa untuk dipakai para meditator atau spiritualis seperti ini. Seperti ini. Terkait dengan singing bowl, ini adalah sebuah bejana yang dibuat dari berbagai unsur logam, tapi ada yang sampai membuatnya dari kandungan emas, banyak kandungan emasnya dan lain-lain. Ini saya punya yang kecil, 10 tahun yang lalu saya miliki ini, saya beli dan saya pelajari. Jadi ini adalah sebetulnya sumber suara yang akan digunakan sebagai alat untuk membangun hubungan dengan yang ada di luar diri kita. Jadi suaranya yang digunakan seperti ini. Nah, suara singing bowl itu disebut juga sebagai single tone. Gitu. Dia bukan harmonisa berbagai suara, tapi bukan terdiri dari berbagai suara, tapi lebih cenderung pada single suara. Disebut sebagai tone, selalu disebut sebagai tone. Jadi suara itu sendiri adalah energi yang bisa didengar oleh telinga kita secara langsung dari sumber suara, atau kita bisa mendengarnya melalui penguat suara yang kita kenal sebagai loudspeaker. Nah, alat untuk mendengar suara ini adalah membran. Jadi getaran energi dari suara itu ditangkap oleh membran, kemudian diolah dan berikutnya kita pahami. Sumber suara bisa berbagai-bagai, tapi intinya sumber suara itu terjadi karena gesekan atau benturan dari dua buah benda minimal, bisa 3-4 benda, tapi itu bukan yang kita maksud, tapi benturan atau gesekan dari benda, biasanya benda padat, tapi bisa juga benda yang lain, yang cair juga bisa menimbulkan suara. Jadi benturan atau gesekan dua benda, maka terjadi suara. Nah, suara itu sendiri dapat ditengarai melalui pendengaran atau melalui alat yang disebut osiloskop, atau disebut juga viewmeter. Suara terdiri dari, kalau kita lihat dari gelombang elektriknya, terdiri dari amplitudo dan frekuensi. Amplitudo menunjukkan keras lemah suara, frekuensi menunjukkan warna suara. Kerapatan frekuensi itu, kerapatan gelombangnya disebut sebagai warna suara atau tone. Memiliki kecepatan, memiliki power yang dihitung melalui satuan dB, desibel. Nah, frekuensi tentu kita sudah paham dihitung melalui satuan hertz, seperti nama penemunya. Terus kapan suara itu hadir? Proses penciptaan suara itu kapan hadir? Nah, kita harus melihat proses awal mula penciptaan realita.
ketika kita anggap, katakanlah berasumsi Tuhan melakukan sesuatu seperti kita melakukan sesuatu, maka sebelum melakukan sesuatu berpikir. Nah, pikiran itu tentu membawa misi, konten. Apa kontennya? Penciptaan alam semesta raya. Kita paham bahwa Tuhan meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada pada Tuhan itu sendiri. Ada dalam Tuhan itu sendiri, berada dalam Tuhan itu sendiri. Jadi sebuah kesatuan. Nah, ketika Tuhan menyatakan aku ingin mencipta, atau dengan pikirannya atau dengan suara, maka seluruh energi bergerak. Siapa energi itu? Itulah zat Tuhan. Karena memang yang ketika belum ada apa-apa, yang ada Tuhan. Sedangkan Tuhan meliputi semua yang ada, dan dia merupakan zat. Merupakan zat Tuhan itu. Jadi zat Tuhan itu terpengaruh dengan getaran akibat dari perkataan Tuhan atau pikiran Tuhan atau apa. Jadi bergerak semua energi itu. Timbullah suara. Karena pergerakan itu timbullah suara. Dan itu suara yang single frekuensi, memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi suara itu ketika dia terbangun atas harmonisa atau sumber-sumber suara yang lain, maka dia kecepatannya lebih pendek. Lebih jangkaunya lebih pendek. Kecepatannya juga lebih rendah dibandingkan kalau dia satu sumber suara yang seperti saya katakan itu. Jadi saya sebutnya sebagai single frekuensi. Dahsyat sekali. Single frekuensi kalau kita bisa memanfaatkannya, wah luar biasa. Jadi yang pertama suara. Setelah suara terbentuk, maka kan ada terjadi gerakan pada energi itu, pada zat Tuhan itu. Timbullah ruang, bentuk. Ruang dan bentuk, oleh karena ada ruang bentuk, terbentuklah sifat kemudian. Karena berbagai bentuk akan terjadi, ruang akan terjadi, maka terjadilah sifat di situ. Nah, oleh karena ada sifatnya, maka berikutnya kita nama-namakanlah dia. Nah, karena ada gesekan tadi, tentu timbul cahaya. Cahaya akan menghasilkan warna. Cahaya akan menghasilkan warna. Karena gesekan tadi itu timbul juga apa yang namanya gerakan-gerakan energi yang konstan, maka timbullah yang disebut sebagai bilangan. Karena itu banyak suara, akibat suara tadi itu gesekan tadi itu terjadilah panas, maka timbullah suhu. Dari panas timbul lagi bau karena ada gesekan. Bau timbul. Baru dentuman tadi itu kan bergerak secara konstan, dan berikutnya timbullah apa yang namanya aksara. Jadi prinsipnya awal mula penciptaan itu saya tengarai sebagai bunyi. Nanti kita lihat bunyi itu bagaimana. Nah, semua ciptaan berasal dari zatnya. Zat kemudian membentuk energi, dan energi kemudian membentuk fisik yang namanya sel. Jadi intinya semua yang ada tercipta dari sel, fisik, dan energi, spirit. Itu dia. Dua itu yang menjadikan semua ini ada. Dasarnya dua itu. Ada energi, spirit, ada fisik, sel. Dua itu. Nah, fisik akan menjadi fisik. Spirit akan menjadi spirit. Kita terdiri dari spirit dan fisik. Fisik kita sebetulnya tidak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada spirit. Hanya bisa hidup. Nah, contohnya ya mata kita lah, selalu saya sebut. Mata kita ini tidak melihat. Dia hanya sebagai alat penglihatan. Siapa yang akan melihat? Spirit itu. Nah, spirit itulah yang akan melihat melalui mata kita. Jadi bukti yang jelas ketika kita copot mata kita dari kelopaknya, ya kita nggak bisa melihat. Ada sesuatu di balik tubuh kita. Ini yang disebut spirit yang akan melakukan kehidupan.
Dua materi ini kemudian kita tenggarai sebagai jiwa dan fisik. Jiwa dan fisik. Jiwa yang akan menjalani kehidupan pada fisik, dalam realita fisik. Unsur utamanya sama. Untuk semua yang akan diproduksi, unsur utamanya sama. Yang membedakan adalah adonannya. Adonannya yang membedakan, sehingga ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi hewan, ada yang menjadi tumbuhan, ada macam-macam. Nah, manusialah yang adonannya paling gimana ya? Paling top lah. Sehingga manusia disebut sebagai sempurna karena adonannya paling top. Dia bisa berpikir, dia bisa mempunyai akal, dia bisa. Hewan juga punya akal, tapi tidak seperti akal manusia. Tumbuhan juga demikian, kadarnya lebih kecil. Nah, artinya semua yang ada ini terkoneksi dengan yang lain. Satu pergerakan dari satu unsur akan mempengaruhi seluruh sistem. Terikat kita dengan yang lain. Karena apa? Karena kita berasal dari zat yang sama dan diawasi, dipelihara, dijaga oleh Sang Mahazat tadi. Siapa dia Sang Mahazat? Yang meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada dalam Tuhan itu. Jadi kita matriks, terhubung semuanya. Kita bagian dari yang lain, kita bagian dari yang lain. Dengan bahasa spiritualnya, ada Tuhan di setiap yang ada. Karena unsur awal diciptakannya itu tadi, spirit dan fisik itu. Di mana di dalamnya ada ramuan-ramuan yang bisa menjadikan kehidupannya berbeda-beda. Tentu beda kehidupan kita dengan hewan, kehidupan kita dengan makhluk yang lain, termasuk tumbuhan dan lain-lain, bumi dan lain-lain. Itu semua makhluk Tuhan. Nah, oleh karena kita adalah matriks, berarti kita bisa membangun komunikasi. Kita bisa berbicara dengan hewan sebetulnya, bisa berkomunikasi ya, bukan berbicara. Bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan bumi ini sendiri, dengan energi yang lain, dengan awan, dengan air, dengan panas, dengan angin. Kita bisa berkomunikasi karena kita sebuah kesatuan. Cara komunikasinya kebetulan yang harus memang dipelajari secara dalam. Sapi bisa kita giring dengan hanya membunyikan lonceng. Itik bisa kita giring hanya membunyikan bebunyi-bunyian. Misalnya kaleng-kaleng kita ketok-ketok, tapi kita harus membangun hubungan komunikasi itu, kesepakatan. Kalau begini-begini ya, kalau begini-begini ya, kalau begini-begini gitu. Sapi juga kita terus-menerus mendengarkan itu, sehingga sapi bisa menerima bahwasanya sinyal itu adalah sinyal untuk sapi agar dia masuk ke kandang. Kira-kira begitu. Jadi terbangun hubungan, kita bisa. Makanya tidak cukuplah kita untuk bisa beradaptasi dengan seluruh alam semesta raya kalau kita hanya membangun hubungan hanya dengan Tuhan, dengan sesama, dan misalnya. Apalagi pendekatannya hanya ritual, sulit. Kita juga harus membangun pada diri kita karena di situ ada data. Membangun hubungan kepada diri kita, membangun hubungan kepada sesama kita, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan alam, karena memang kita bagian dari itu. Kita bagian dari alam ini dan juga bagian dari Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan tentu menurunkan dengan sistem. Dengan sistem. Jadi sifatnya yang kita kenalkan hanya kita akan mengenal sifat zat itu kan hanya baru padat, cair, gas, plasma. Padahal zat Tuhan itu kalau di breakdown tak terhitung. Tapi itu pun tidak cukup lah buat manusia kita. Mungkin ada temuan-temuan yang lain yang berkembang yang saya belum tahu. Jadi Tuhan juga menciptakan alat ukur untuk mengukur pergerakan baik yang namanya spirit atau dan fisik. Setiap pergerakan itu dapat ditandai dengan frekuensi kerja. Ada gelombang yang bisa dideteksi. Nah, berikutnya diketemukan sebagai frekuensi. Ditemukan berikutnya sebagai frekuensi. Frekuensi itu ada gerakan vertikal, horizontal, dan minus dan positif dan negatif, dan seterusnya. Dari sanalah kemudian diturunkan
alat-alat ukur yang lain. Terkait dengan suara tadi, nah, singing bowl mengeluarkan suara yang seperti ini. Terlalu lemah. Sudah lama nggak dimainkan. Masih gagal, sekali lagi. Oh, sorry, ada tisu di sini. Ada tisu. Dia jadi suaranya nggak keluar. Nah, suara ini saya sebut sebagai tone, satu suara dia. Kalau alat musik, dia terdiri dari berbagai alat musik, instrumen musik disatukan sehingga keharmonisan suara-suara tadi menghasilkan suara musikal. Itu yang disebut harmoni. Nah, singing bowl ini mengeluarkan satu nada suara. Satu nada suara itu biasanya jangkauannya luar biasa dan kecepatannya luar biasa secara spiritual. Luar biasa. Dan dari single frekuensi dari frekuensi yang minim ini, dari suara singing bowl ini, kita gunakan sebagai media untuk berhubungan dengan siapa saja. Nah, kita melakukan kesepakatan dengan yang akan kita hubungkan. Dengan berbagai pengetahuan kita bisa melihat, oh, frekuensi si anu kerjanya sekian gitu kira-kira. Jadi dengan suara yang ada singing bowl ini, sebetulnya kita membuat media untuk terhubung dengan siapa yang kita maksud. Kontennya tentu saya yang menciptakan konten itu. Bentuk komunikasinya bagaimana, saya yang menentukan sebagai pengguna singing bowl. Tapi suara yang ditimbulkan pada singing bowl ini sebagai penghubung. Rambat getar suara kan harus dihantarkan oleh energi. Jadi kita menggunakan energi yang dikeluarkan oleh suara ini terhubung dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, singing bowl bukan mistis, tapi sebetulnya sebuah keilmuan yang dikembangkan oleh spiritual sebagai sains yang berbasis energi. Kita bisa melakukan apapun sebetulnya asal kita mampu membangun komunikasi, kesepakatan komunikasi dengan siapa yang kita tuju, seperti katakan dengan angin, dengan air, dengan api, dengan apa unsur-unsur yang lain. Kita bisa dengan tumbuhan, dengan hewan. Bagaimana membangun kesepakatan itu? Kita harus mempelajari, harus dekat dengan angin, katakan angin. Kita harus dekat, kita harus bicara dengan angin itu. Berikutnya kita bangun kesepakatan sehingga angin menandai ketika ini kita bunyikan, maka angin berkata, oh, si anu mau berkomunikasi dengan saya. Nah, kalau sudah komunikasi terbangun, terjadilah bargaining. Jadi jangan heran orang menggunakan singing bowl bisa ini bisa itu. Tapi bukan singing bowl ini bukan mistik, tapi yang kita gunakan adalah suara yang bisa diperdengarkan oleh singing bowl ini untuk menjadi media bagi kita berhubungan dengan yang lain. Saya pikir kira-kira begitu, dan begitu juga dengan simbol-simbol. Kita juga melihat saudara-saudara kita yang berbudaya yang berbeda dengan kita menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan doa, untuk membangun komunikasi. Seperti saudara kita di Bali, dengan simbol-simbol mereka berhubungan, berkomunikasi baik dengan Tuhannya, dengan alam, dengan. Jadi begini, saudara-saudaraku, janganlah kambing hitamkan mistis karena ketidaktahuan kita. Kita harus memang berpikir dalam, membuka wacana seluas-luasnya, karena Tuhan itu amat luas pengetahuannya, amat luas ilmunya. Tidak cukup akumulasi waktu yang kita miliki untuk mempelajari itu, nggak cukup. Jadi jangan menilai orang lain karena dari sudut pandang kita, nggak ketemu nanti. Dalamin dulu dari sudut pandang yang mau kita dalami. Ya, sekali lagi saudara-saudaraku, jangan kita kambing hitamkan mistis oleh karena
ketidakmampuan kita untuk mendalaminya, untuk mengetahuinya. Kira-kira begitu, saudara-saudaraku. Singing bowl bukan mistis tapi realistis. Tentu melalui kajian-kajian yang mendalam. Dan kajian-kajiannya harus melalui pendekatan spiritual yang berbasis spirit. Tetap sehat, saudara-saudaraku, bahagia dan harmonis. Salam.